Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diesel Haidar Pamungkas dan kali ini saya akan memaparkan bagaimana perkembangan lifespan atau periode hidup saya pada masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Penasaran kan? Pastiin nonton videonya sampai habis dan langsung aja kita lanjut. Oke, sebelum kita ke slide selanjutnya, saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan ini adalah tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak pada semester 1. Oke, kita masuk ke milestone perkembangan seorang Diesel Haidar Pamungkas. Jadi ini 4 bahasan utama yang kita akan bahas dalam video ini, yaitu kita mulai dari masa prenatal, yaitu masa ketika saya masih berada dalam kandungan ibu saya. Kemudian masa sensori motor 0-2 tahun, kemudian masa praoperasional 3-6 tahun, dan masa operasional konkret 7-11 tahun. Oke, kita akan masuk ke masa prenatal dan gejala awal hingga akhir kehamilan dari ibu saya. Jadi dulu ibu saya itu hamil saya di umur 31 tahun dan melahirkan saya pada umur 32 tahun. Saat itu ibu saya ditangani oleh Dr. Edi Hartono SPOG dan catatan KIA mengenai perkembangan saya selama masa prenatal itu kata ibu saya sangat baik. Karena setiap bulan itu ibu saya selalu rutin kontrol kesehatan dan imunisasi di Rumah Sakit Elim Makassar. Dan saya adalah anak bungsu alias yang terakhir di keluarga saya. Oke, lalu sebenarnya bagaimana sih kondisi ibu saya di tiap trimester kehamilan atau tiap 3 bulan kehamilan? Jadi di trimester pertama kondisi ibu saya waktu itu kurang baik. Karena sebenarnya itu normal. Karena di awal-awal kehamilan itu seorang ibu biasanya kena gejala ngidam. Jadi waktu itu sedikit cerita kalau ibu saya itu dulu ngidam makanan enak. Jadi sukanya makan sate, gulai, coto, dan palu basah. Oke. Dan ngidamnya apalagi kalau soal makanan. Jadi ibu saya di trimester pertama ini gak suka makan sayur. Benar-benar gak suka. Jadi kalau dipaksa makan itu langsung muntah. Terus kondisi lainnya di trimester pertama apa? Jadi ibu saya tuh sering muntah-muntah, terus sering pusing, terus bawaannya mau santai-santai aja, mau tiduran, dan gak mau kegiatan berat. Terus di trimester awal ini juga ibu saya gak bisa kena sinar matahari karena langsung pusing tuh, apalagi kalau sinar mataharinya terik. Kemudian bagaimana kondisi ibu saya di trimester kedua? Di sini kondisi ibu saya tuh mulai membaik. Dan di sini ibu saya udah enak makan semua jenis makanan, terus nafsu makannya bertambah karena mengingat sebelumnya itu pilih-pilih. Jadi kalau udah gak pilih-pilih tuh nafsu makannya berarti udah normal. Terus soal pusingnya kan sebelumnya sering pusing, di sini sudah membaik dan muntah-muntahnya udah gak muntah-muntah lagi. Terus di sini ibu saya udah mulai suka aktivitas berat. Seperti contohnya ibu saya di awal kehamilan gak bisa aktivitas berat kan, karena bawaannya mau santai aja seperti yang saya sebut tadi. Dan kalau di sini di trimester kedua hingga terakhir nantinya, ibu saya tuh suka ngaji setiap harinya, bahkan lebih dari 1 juz setiap hari. Terus selain itu ibu saya suka jalan-jalan, entah ke toko atau shopping ya, ke mall. Terus beliau juga suka nyanyi dan mengikuti kegiatan rutin di kantor suami setiap bulan. Oke, maaf pilek. Oke, kita masuk ke trimester ketiga. Jadi mulai bulan ke-7 hingga melahirkan saya, ibu saya tuh tambah suka makan hingga berat badannya nambah. Kemudian gampang capek karena kondisi kandungannya makin membesar. Terus di sini ibu saya udah gak muntah-muntah, tapi tetap suka aktivitas berat. Dan tapi aktivitas beratnya ini gak terlalu berat banget ya, karena nanti ada pantangan dari dokter yang akan saya jelaskan. Kemudian di sini di trimester ketiga tidur ibu saya itu kurang nyaman karena harus selalu telentang. Ya seperti yang kalian tahu kalau udah di trimester akhir itu kandungannya besar banget dan gak bisa lah kita tidur tengkurap atau tidur ngadap ke samping dan sebagainya. Pokoknya hanya boleh telentang aja. Lalu sebenarnya bagaimana kondisi ibu, perilaku janin, dan lingkungan saat ibu saya mengandung saya? Jadi sebenarnya alhamdulillah ibu saya nggak pernah sakit selama mengandung saya, ya kecuali yang gejala ngidam itu di awal kehamilan di trimester pertama. Dan oke, jadi waktu itu dokter Edi Hartono, ya dokter yang
bertanggung jawab dalam mengurus kehamilan ibu saya, itu menyarankan ibu saya untuk rutin minum vitamin, minum susu ibu hamil ya. Ibu saya sempat, saya tanya itu, penasaran kan saya, susu ibu hamil tuh yang kayak gimana? Oh ini, ternyata mereknya itu merek Prenagen. Tapi kayaknya pernah lihat ya di minimarket. Oke, selain itu ibu saya juga disarankan untuk mengonsumsi air putih yang cukup setiap harinya. Nah, ini nih kita masuk pantangan dari dokter yang mau saya jelaskan. Jadi tidak boleh banyak minum minuman dingin kata dokter. Kemudian ibu saya juga dilarang untuk terlalu capek. Jadi boleh aktivitas berat, tapi asal jangan berlebihan. Kemudian ibu saya itu dilarang untuk terlalu banyak pikiran, ya. Yang dimana ini maksudnya jangan sampai seorang ibu hamil itu stres. Kemudian nutrisi ibu saya saat hamil itu ya tadi minum susu ibu hamil dan setiap pagi dan malam. Kemudian ibu saya suka makan buah, terutama pisang dan anggur. Dan yang terakhir, ibu saya juga suka minum madu secara rutin setiap paginya. Kemudian kita masuk ke perilaku janin ya. Menurut hasil USG, perkembangan janin saya itu sangat baik. Oke, ke kondisi janinnya dulu. Jadi kondisi janin saya kondisi perkembangan janin saya itu sangat baik dan sering menendang-nendang seiring bertambahnya usia. Dan sedikit momen lucu, ibu saya tuh sering ketawa dan kaget karena gerakan janin yang tiba-tiba dan keras. Juga ibu saya sering ketawa sendiri saat tidur dan lupa bahwa sedang hamil. Jadi entah ya, mungkin perasaan ibu saya waktu tidur itu mungkin geli kali ya, karena saya bergerak-gerak ya di dalam. Nah, nendang-nendang atau mukul mungkin ya. Kemudian kita masuk ke lingkungan. Jadi saat ibu saya hamil itu lingkungannya bisa dibilang sangat mendukung. Termasuk tetangga yang suportif, suami yang perhatian, selalu menemani untuk kontrol dan menyediakan nutrisi yang cukup, dan juga bahkan ada pembantu yang menggantikan pekerjaan rumah ibu saya selama mengandung saya. Oke, di sini nih proses kelahiran dan masa bayi saya. Jadi saat lahiran saya waktu itu alhamdulillah berjalan dengan normal, dan begitu saya lahir dengan berat badan 3,1 kg dan dengan panjang tubuh 51 cm. Kemudian proses persalinan saya berjalan normal dan saya langsung nangis begitu keluar. Dan alhamdulillah itu tandanya berarti normal ya. Kemudian orang pertama yang menggendong saya itu bidan, ya tentu saja. Kemudian ibu, lalu ayah saya. Perkembangan fisik dan motorik saya tergolong baik, mulai dari tengkurap hingga berjalan. Oke, jadi kita mulai masuk ke sensori motor ya. Jadi kenapa saya bilang waktu itu perkembangan fisik dan motorik saya tergolong baik? Jadi ibu saya cerita itu saya sudah mulai bisa tengkurap itu di umur 3 bulan. Dan saya bisa merangkak di umur 6 bulan. Lalu saya bisa melangkah itu di 9 bulan 25 hari. Tapi itu melangkahnya masih sambil dibantu ya. Dan itu dilatih secara perlahan dan bertahap oleh ibu saya dan ayah saya. Kemudian saya bisa lancar berjalan tanpa bantuan itu di umur 11 bulan. Dan sudah mulai membaik dan lancar di bulan 12. Maksudnya makin lancar ya di bulan ke-12 itu. Oke, kita masuk di segi kognitif. Dulu itu waktu kecil saya suka eksplorasi dan cepat mengenali wajah keluarga saya. Bahkan sudah hafal panggilan mereka sekeluarga. Mungkin teman-teman penasaran, waktu saya umur 0 sampai 2 tahun itu eksplorasi apa yang saya lakukan. Jadi setelah umur 1 tahun itu saya suka kalau ada buku bergambar itu maunya ingin dilihat. Jadi karena saking penasarannya, buku itu ditarik, dibuka, dan semisal dalam buku itu ada kata-kata atau kalimat-kalimat atau cerita, saya bawa buku itu ke ibu saya atau ayah saya untuk dibacakan apa sih cerita dari buku itu. Karena di umur ini saya suka sekali dengar cerita-cerita dari buku-buku, entah itu cerita dongeng maupun kisah-kisah nabi ya. Itu dulu saya sering dengar kisah-kisah nabi, dan dulu pas kecil itu rasanya seneng banget dengar cerita-cerita kayak gitu. Selain itu, saya waktu di umur segini, eksplorasi yang saya lakukan itu senang main-main di halaman rumah seperti bermain sepeda, yang tentu saja dengan bantuan orang tua
dan sepedanya beroda 4. Kemudian kita masuk ke bahasa. Kata pertama saya adalah mama. Jadi itu saya ucapkan pada umur 9 bulan. Dan setelah 1 tahun, saya sebenarnya sudah bisa bicara mama, ayah, maem. Kalau mau makan ya, saya bilang maem. Dan juga bisa bilang susu. Dan dari segi sosioemosional, saya adalah bayi yang energik, kata ibu saya. Dan suka nangis jika ditinggal. Lalu saya lebih dekat ke ibu saya. Ini mendukung konsep ojek permanen oleh biasa ya, dimana waktu itu saya nangis ketika ditinggal ibu saya karena merasa ibu saya menghilang dari dunia ini. Padahal sebenarnya masih ada, hanya saja objeknya tidak sedang dalam jangkauan penglihatan saya. Perkembangan usia dini, yaitu kita bahas dari rentang 3 sampai umur 7 tahun. Yang kita bahas pertama dari segi fisik dan motorik. Pertama dari segi fisik, kalian bisa melihat di pojok kanan atas tuh, saya yang paling kanan ya, yang memakai baju putih. Jadi saya itu dulu gak gendut, tapi lebih ke langsing ya, kata mama saya. Dan soal motorik, saya ini anak yang tergolong aktif, suka main bola, suka lari-lari. Tapi kalau memanjat sih enggak ya. Kemudian kita lanjut di segi kognitif. Karena sebelumnya saya banyak bertanya, suka penasaran, dan di sini saya makin suka bertanya, apalagi sudah lancar berbicara kan. Kemudian di sini nih, saya sudah bisa lancar membaca di usia 6 tahun. Kemudian saya juga suka meniru omongan dan menambahkan kosakata dari pembicaraan orang dewasa. Dan kata ibu saya, kata-kata yang saya keluarkan itu di luar prediksi mereka. Kemudian ketiga dari segi bahasa. Pada rentang usia ini, saya mulai lancar berbicara di umur 3 tahun. Dan itu dengan rangkaian kata-kata dan bisa bercerita dengan baik. Dan untungnya, alhamdulillah, saya dari kecil gak pernah cadel. Dan yang keempat, dari segi sosio-emosional dan moral, saya anak yang ceria. Dan kalau di umur ini tuh, kan anak mulai aktif ya. Dan mungkin kadang banyak kesalahan atau tingkah laku yang membuat orang tua kesal. Dan ketika saya dimarahi itu, saya cenderung keras kepala dan maunya dinasihati saja dengan baik-baik, bukan dimarahi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan usia saya di tengah dan akhir, yaitu dari umur 7 sampai 11 tahun. Jadi mulai dari fisik dan motorik, saat SD saya sehat dan menyukai aktivitas fisik. Saya mulai suka bermain, entah itu petak umpet ya. Kalau di SD dulu itu suka main kejar-kejaran juga sama teman saya. Dan untuk tinggi badan, di sini kata mama saya, tinggi badan saya itu naik secara signifikan. Sementara berat badan saya ya gitu-gitu aja sih, langsing kata ibu saya. Kemudian kita masuk di segi kognitif dan bahasa. Dari SD itu saya udah suka baca komik, dan itu sampai sekarang ya. Kemudian waktu itu saya juga sangat menyukai pelajaran berbasis bahasa, apalagi bahasa Inggris. Karena dari awal tuh selalu disuapi atau di rumah itu selalu dikasih nonton serial televisi, serial kartun yang berasal dari luar negeri. Kalau kalian tahu itu Cartoon Network. Jadi dulu saya sering nonton kartun-kartun dari channel itu. Tapi nih, ya seperti yang bisa terlihat, saya tidak menyukai pelajaran bahasa daerah. Karena menurut saya bahasa daerah tuh apa ya, tidak menarik dan terkesan kurang keren waktu itu ya. Dan bahkan sampai sekarang sih, kalau berbahasa daerah sih sudah lumayan bisa, tapi bahkan bahasa Inggrisnya lebih fasih daripada bahasa daerahnya. Dan di usia ini juga saya juga pintar berhitung. Kemudian sosial emosional, saya mudah berteman tergantung lingkungannya. Jadi saya dulu termasuk orang yang melihat situasi. Saya hanya mau berteman dengan seseorang kalau orangnya memang terlihat memungkinkan, terlihat baik. Ya, maksudnya memungkinkan ini terlihat bisalah diajak, bisa diajak untuk hal-hal yang baik gitu. Karena saya dulu anak-anak yang polos, anak baik kan. Jadi saya agak menjauh dengan lingkungan-lingkungan yang bisa dibilang lingkungan yang buruk. Dan dulu saya pernah berkonflik dengan teman saya soal pulpen yang tertukar, dan itu membuat sekelas itu heboh karena itu di jam pulang sekolah ya, dan masih berkonflik dengan teman saya.
Sehingga akhirnya kakak saya yang menjemput saya paksa dan menarik saya keluar kelas agar udah langsung selesai aja tuh konfliknya. Oke, di bagian yang terakhir, yang benar-benar terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori perkembangan lainnya itu bisa menjelaskan perkembangan diri saya dan juga sedikit tambahan dari lifespan perkembangan saya. Oke, yang pertama, teori yang mendukung itu yang benar-benar relate sesuai, yaitu yang pertama teori dari Vygotsky, yaitu teori ZPD dan scaffolding, yang dimana ZPD-nya ini itu dan scaffoldernya itu orang tua saya, terutama ibu saya. Jadi saya bisa berkembang dengan optimal, kemudian pengetahuan tentang bahasa saya bagus dan tidak terkena speech delay ya, alhamdulillah. Kemudian saya bisa berbicara dengan lancar di umur 3 tahun, kemudian di umur 1 tahun tadi sudah bisa berjalan dengan lancar tanpa bantuan. Itu semua adalah hasil dari bimbingan lingkungan saya, terutama ibu saya. Dan kemudian kita masuk ke teori yang kedua, yaitu untuk teori yang kedua adalah teori pembelajaran sosial dari Bandura. Dan kenapa teori ini sangat menjelaskan sekali mengenai perkembangan saya, terutama di bahasa, karena dulu waktu kecil kita itu sulit untuk mencerna penjelasan dari orang dewasa kan. Tapi kita lebih mudah mempelajari sesuatu dari observasi kita terhadap lingkungan sekitar kita. Selain observasi, itu juga dari interaksi kita dengan lingkungan sekitar kita. Diri saya yang bisa menambahkan kata-kata ketika saya mendengar ibu saya berbicara, itu adalah hasil dari pembelajaran sosial yang dijelaskan oleh Bandura. Lalu kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Jadi menurut ibu saya, sifat saya yang paling berubah seiring bertambahnya usia adalah saya lebih mendengarkan kalau dinasihati dan banyak bertanya ketika menghadapi situasi sosial. Hal yang paling khas dari saya saat itu di umur dari bayi hingga masa anak-anak akhir adalah banyak bertanya. Dan faktor terbesar yang memengaruhi perkembangan saya adalah seperti yang saya bilang tadi, yaitu kehadiran ibu saya yang selalu memberikan stimulasi dan perhatian untuk saya sehingga bisa berkembang dengan baik di rentang usia tersebut. Dan sedikit cerita lucu ya, saat saya bayi itu saya pernah ditanya sama ibu saya. Sebenarnya waktu itu orang tua saya kaget karena pernah ibu saya mengangkat telepon, itu saya tiba-tiba bilang jadi orang tua saya iseng pas malam mau tidur, saya ditanyain kalau ada telepon tuh, saya jawab dan itu masih umur 1 tahun. Belum umur 1 tahun, kayaknya masih umur, kalau nggak salah di bawah 9 bulan. Saya bisa merespon itu, dan itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan kalau pada masa itu ya, pada masih bayi, itu bisa dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar kita kan, seperti yang dijelaskan Bandura. Dan dulu ada kejadian yang sempat membuat ibu saya khawatir, yaitu waktu kelas 3 SD saya pernah kecelakaan ya, dilawan musibah waktu itu karena mungkin buru-buru waktu itu diantar kakak, dan itu membuat kekhawatiran di hati ibu saya. Kemudian menurut ibu saya paling mirip beliau dalam segi sifat, katanya sih karena golongan darahnya sama. Oke, mungkin segitu saja pemaparan lifespan dari seorang Diesel Haedak Pamungkas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan bye-bye.